Halo guys, welcome back ya. Kembali lagi bersama saya dari bukan yang ini. Dari atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, guys, jadi hari ini kita akan belajar di bab 19 ya, bab 19. Di bab 19 ini ada perubahan kata lagi, teman-teman. Ya, ada perubahan. Kemarin kita udah belajar perubahan T, terus nai. Nah, sekarang kita belajar perubahan ta. Nah, apa sih ta itu? Ya, nanti kita habisin di sini, kita sikat, kita kupas semua materinya ya. Nah, jadi bab 19 ini fokus ke perubahan bentuk ta. Terus ta ini digunakan untuk apa aja? Dan ada kata sifat yang menanti pokoknya. Oke, langsung aja kita bahas ya bab 19 di bunpo pertama. Di bunpo yang pertama ada kata kerja bentuk ta ya, kata kerja bentuk ta. Nah, jadi kata kerja bentuk ta ini fungsinya itu untuk menunjukkan kata kerja yang lampau ya. Fungsinya sebenarnya sama kayak masta ya, menunjukkan kata lampau. Cuma ta ini lebih kasual, jadi lebih biasa gitu, dipakai buat ke teman, ke orang yang dikenal ya. Ini pakai ta ya, buat lebih akrab gitu, kalimat biasa gitu yang nggak sopan, cuma cuma buat teman biasa aja, nggak buat atasan gitu ya, beda. Langsung aja ya, kita lihat contohnya. Ini udah ada di atas ya. Kita lihat ada kaite, nonde, tabete, kite, dan shite. Nah, ini perubahannya sama kayak perubahan te ya. Ichirite, bimininde, kiite, giide, shiste. Nah, tinggal diubah ke vokal a. Ichirita, bimininda, kiita, giida, shishita. Nah, tinggal ubah dari T ke ta gitu, ke A. Simple kayak gini ya. Misal KIT dari kakimas, jadi kaita, telah menulis gitu ya. Terus nonde dari nomimas jadi nonda ya. Tabete jadi tabeta. Kite jadi kita ya. Site jadi sita. Jadi cukup ubah T-nya itu ke ta ya, dari E ke A. Simple ya, tinggal ikutin yang perubahan T aja ya. Sama ya, onaji sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bunpo yang kedua. Nah, di bunpo yang kedua ini ada kata kerja bentuk ta, kotoga, arimas. Ta, kotoga, arimas. Nah, jadi ta, kotoga, arimas itu untuk artinya itu pernah ya, secara bahasa itu artinya pernah. Nah, bunpo ini nunjukin sesuatu, kalau nunjukin sesuatu yang udah pernah kita lakuin dan di waktu lampau. Karena udah pernah kita lakuin berarti di waktu lampau gitu ya. Dan ini juga menyatakan sebagai pengalaman kalau kita lagi bercerita, misal bercerita ke anak gitu ya. Kalau dulu tuh kita pernah begini. Nah, itu kan pengalaman yang diceritain. Nah, ini pakai ta, kotoga, arimas ya. Contohnya ini, umani nota kotoga arimas ya, pernah berkuda. Kalau secara artinya ya pernah naik kuda gitu ya, tapi ini lebih simpel, pernah berkuda. Nah, lihat lagi, ini dari norimas ya, jadi nota ditambahin, diubah ke bentuk ta, ditambahin kotoga arimas yang artinya pernah. Umani nota kotoga arimas artinya berarti pernah berkuda gitu ya. Tinggal ubah kata kerja ke bentuk ta dan tambahin kotoga arimas gitu ya, kalau untuk pernah gitu. Nah, misal sini ada contoh lagi ya. Nihon de hatarakita kotoga arimasu.
ya, pernah bekerja di Jepang. Dari hatarakimasu ya. Jadi hatarakita ditambah kotoga arimasu. Gitu. Ya. Nah, tapi ada perhatian di sini. Jika memakai kata waktu lampau, maka memakai bentuk waktu lampau, masta ya. Bukan tak kotoga arimasu. Beda lagi. Kalau tadi kan ini yang tak kotoga arimasu artinya pernah ya. Tapi kalau misal ada kata waktu lampau kayak di sini nih, Kyoneng Hokkaido de umani norimashita. Tahun lalu berkuda di Hokkaido. Jadi kalau misal ada kata waktu lampau, ini Kyoneng tahun lalu, atau misalnya yang lainnya gitu ya, bulan lalu, minggu lalu, bulan kemarin dan seterusnya. Ini nggak pakai kotoga arimasu. Tak kotoga arimasu itu bukan pakai itu, tapi pakai yang bentuk lampaunya, pakai yang masta gitu ya. Beda ya, bedain ya. Kalau untuk bercerita pernah pakai tak kotoga arimasu, tapi kalau ada kalau ada kata waktu lampaunya itu dia pakai bentuk lampaunya, mastanya, bukan pakai tak kotoga arimasu. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke bunpo yang ketiga. Di bunpo yang ketiga ada kata kerja bentuk tari, kata kerja bentuk tari simas ya. Kata kerja 1 bentuk tari, lalu kata kerja 2 bentuk tari, tambahin simas ya. Jadi tari-tari ini digunakan untuk mewakilkan segala kegiatan yang dilakukan hanya dengan menyebutkan 2 aktivitas yang paling besar gitu. Jadi semisal teman-teman itu ngelakuin banyak aktivitas ya, mulai dari yang bangun tidur dan segala macem itu. Kalau kalian mau nyebutin tapi dipersimpel gitu, untuk nyebutinnya cuma dikit aja. Nah, ini pakai tari-tari. Jadi cukup 2 aktivitas aja yang dilakuin, aktivitas yang paling besar atau yang paling capek dilakuin, tari-tari, dan belakangnya dikasih simas ya. Misal ini Nichobi wa tenisu o shitari, eiga o mitari shimasu. Pada hari Minggu bermain tenis dan menonton film gitu. Jadi mungkin sebenarnya dia ada makan juga, ada hangout juga, cuma karena 2 aktivitas yang besar ini ya yang cukup mewakilkan untuk cerita ke orang, jadi cukup pakai tari itu bisa ya. Beda ya sama yang partikel ya kemarin ya. Partikel ya itu untuk sesuatu yang lebih dari 2 ya, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, itu pakai ya. Nah, beda juga dengan yang belakangnya T ya, kata kerja yang belakangnya T. Nah, kalau kata kerja yang belakangnya T itu dia menyatakan aktivitas yang berurut. Jadi misal ngelakuin ini, dia ngelakuin itu. Misal di sini ya, ngelakuin tenis, dia nonton film, terus misal makan, terus kemana gitu. Nah, ini pakai T. Nah, kalau tari dia nggak terikat oleh waktu ya, nggak terikat oleh waktu. Kalau tadi T dia kan terikat oleh waktu ya, karena dia berurutan, abis ngelakuin ini itu gitu. Nah, kalau tadi nggak ada keterikatan waktu. Jadi sebenarnya kalau yang aktivitasnya kayak bangun pagi, terus makan, tidur, ini agak nggak wajar kalau pakai tari ya, karena kalau mau pakai tari itu untuk hal-hal yang besar dan cukup melelahkan gitu. Kayak ini kan main tenis dan nonton film. Nah, itu baru. Jadi kalau yang misalnya keseharian gitu ya nggak perlu pakai tari, mending pakai shite atau ya juga boleh gitu ya teman-teman ya. Kalau pakai tari untuk yang mewakilin aja 2 aktivitas besar yang mewakilin kalian tuh ngapain gitu. Oke. Kita lanjut ke bunpo yang terakhir, yakni bunpo apa nih? Ada kata sifat i berubah menjadi ku, lalu kata sifat na berubah menjadi ni, lalu ada kata benda partikel ni, narimas ya. Nah, ini artinya
menjadi. Nah, jadi bunpo ini narimas artinya menjadi. Jadi dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, lihat aja pengertiannya. Dari kondisi ini ke kondisi itu. Gitu, gimana nggak jelasin deh. Gitu lah ya pokoknya ya. Pokoknya suatu perubahan kondisi gitu. Ya, misal nih ya, di contohnya samui itu dingin. Ya. Samuku narimas menjadi dingin. Tiris ya. Well. Nah, ini kan menyatakan suatu perubahan kondisi yang tadinya enggak dingin menjadi dingin gitu. Perubahan kan, perubahan kondisi. Nah, atau yang bawahnya tadi kan kata sifat i. Nah, ini sekarang kata sifat na. Genki na. Nah, kalau na itu berubah jadi ni. Berarti genki ni narimas menjadi sehat. Mungkin yang tadinya dia sakit menjadi sehat pakai genki ni narimas ya, menjadi sehat gitu ya. Lalu ada kata benda juga. Kata benda juga partikelnya pakai ni. Nah, sini ada contoh umur 25 tahun ya. Ni jugo sai. Nah, kalau menjadi umur 25 berarti ni jugo sai ni narimas. Umur 25 itu kan kata bendanya. Ditambahin ni narimas. Artinya menjadi umur 25 tahun. Yang tadinya dari 24 tahun menjadi 25 tahun. Nah, kayak gitu ya untuk jadi narimasnya digunakan untuk menyatakan suatu perubahan kondisi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin karena ini bunponya juga sedikit ya, jadi videonya juga cepat. Nah, karena cepat saya ada soal buat kalian ya. Karena ada perubahan tak. Jadi tugasnya sama kayak bab kemarin. Kalian ubah kata-kata yang ini ya. Dari bentuk mas diubah menjadi tak ya. Ada juga nih yang t. Nah, dari yang t diubah ke tak juga ya. Ada yang mas, ada yang t diubah ke bentuk tak. Oke, kalau udah kirim ke saya. Oke. Paham ya? Makan masih ada yang belum paham, tinggal ulang lagi videonya dan tanya ke saya atau ke Fatir Sensei. Oke. Sampai jumpa besok. Mata Astani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.